Apakah RT dapat menerima bantuan sosial pada tahun 2022? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman-teman dan saudaraku semua yang saya banggakan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan ini akan saya bagikan informasi terkait komentar teman-teman di video saya sebelumnya tentang masih dapat didapati di wilayah teman-teman, yaitu keluarga perangkat desa atau perangkat desanya atau keluarga lembaga desa khususnya RT masih dapat menerima bantuan sosial. Itu teman-teman, banyak polemik seperti itu di wilayah teman-teman dan lain sebagainya. Namun di sini sebelum saya bagikan informasi sesuai dengan pengalaman saya, yaitu jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga di share di media sosial agar channel ini dapat berkembang dan membagikan manfaat-manfaat lain tentang bantuan teman-teman. Dan juga jangan lupa ditonton dari awal hingga akhir, jangan di skip agar informasinya tidak gagal paham teman-teman. Oke, pada kesempatan ini akan saya bagikan informasi terkait dengan kok masih banyak keluarga perangkat desa dan lembaga desa atau memang mereka sendiri mendapatkan bantuan sosial teman-teman. Jadi sebelumnya seperti ini teman-teman, kalau tentang perangkat desa sudah saya pernah bagikan informasinya di video sebelumnya. Itu cukup jelas kalau perangkat desa sudah tidak boleh teman-teman. Dan keluarga tertanggung, yang dimaksud keluarga tertanggung itu keluarga yang dalam satu kartu keluarga dengan perangkat desa, yaitu karena memang perangkat desa sudah jelas sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6, yaitu sudah disetarakan dengan PNS golongan 2A untuk kesejahteraannya, walaupun belum diangkat PNS tapi sudah disejahterakan untuk gajinya teman-teman. Jadi dalam hal ini tidak saya bahas secara lebar tentang perangkat desa atau tentang keluarga yang tertanggungnya. Namun di lembaga desa ini cukup luas teman-teman. Di setiap desa itu ada BPD, ada LPM, ada RT, ada Linmas, dan PKK, dan Karang Taruna. Itu lembaga-lembaga desa yang ada. Untuk status lembaga desa ini belum diatur tentang kesejahteraannya. Namun kalau saya lihat itu beda-beda teman-teman, sesuai dengan kemampuan keuangan di suatu daerah. Misal di wilayah perkotaan, di ibu kota, memang kalau statusnya ketua RT sudah memang gajinya memadai teman-teman, karena memang wilayahnya sudah multi kompleks seperti itu. Namun kalau di wilayah pedesaan dan desa tersebut tidak memiliki pendapatan asli desa yang tinggi, sekarang belum memadai kesejahteraannya untuk kehidupan sehari-hari keluarga. Misalnya saya ambil contoh RT teman-teman, itu keluarga RT itu tidak memadai kalau tidak punya usaha atau pekerjaan lainnya. Dan rata-rata di desa minat masyarakat yang sudah ekonominya mapan, yaitu persentasinya kecil untuk mau menjadi lembaga desa yang ada. Misalnya menjadi RT jarang, yang menjadi Linmas jarang. Itu banyak yang orang kepeduliannya sosialnya tinggi, cuman ekonominya biasanya pas-pasan lah, mungkin seperti itu teman-teman. Tapi ya juga ada juga yang mampu, masih punya kepedulian dengan wilayahnya, sehingganya tetap menerima amanah itu untuk ngurusi warganya. Karena kita tahu bersama tugasnya Pak RT yaitu sangat berat, yaitu ngurusi warga satu lingkungan dan juga menciptakan kerukunan di lingkungan harmonis, menggerakkan memang kegotong royongan di lingkungan tersebut, dan juga meneruskan informasi-informasi pemerintah, karena RT merupakan ujung tombak pemerintahan. Jadi di sini teman-teman, kalau di wilayah saya RT itu gajinya saat ini masih kemampuan daerah sekitar 500.000 sekian lah dalam per bulannya. Itu pun tidak setiap bulan diterima, yaitu 3 bulan sekaligus. Kalau Linmas malah lebih kecil teman-teman, yaitu 100.000 per bulan. LPM juga sama. Artinya dari hal tersebut, kalau ekonominya secara ekonomi mereka tidak mampu dengan jumlah penghasilan tersebut, jadi sangat dipastikan mereka, kalau kita melihat kriteria kelayaan, karena di lembaga desa itu tidak diatur, tidak diperbolehkan mendapatkan bansos, mereka bisa aja teman-teman untuk mendapatkan bansos, asalkan
memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentang penerima bantuan sosial. Itu teman-teman. Jadi kenapa mereka kok sering diprotes warga? Karena memang ujung tombak pemerintahan mereka. Ketika ada program bansos itu yang biasanya udah keluar namanya, untuk melengkapi berkasnya di warga itu nggak mungkin si program itu misalnya turun dari kecamatan ke kecamatan langsung ke warga, tidak mungkin, pasti melalui RT setempat karena yang tahu warganya, yang tahu datanya, mungkin seperti itu. Nah makanya sekarang ini digarisbawahi RT ini menjadi sorotan tentang penerimaan bansos atau program bansos yang ada. Apalagi BLT dana desa, RT berperan tinggi dalam pelaksanaan musdesus tersebut, yaitu mungkin dengan usulan, data, dan pelaksanaan musyawarah. Makanya menjadi sorotan warga. Kadang juga RT yang diperjuangkan secara ekonomi pribadi lebih mampu daripada ekonomi RT yang ada di suatu desa. Makanya dari hal itu saya garis bawahi, kalau memang RT atau lembaga desa lainnya itu memenuhi kriteria dan juga desa yang dia tempat bekerja itu belum mampu memberi kelayaan standar gaji, jadi kalau menurut saya sah-sah saja menerima bantuan sosial. Dan juga sama teman-teman tentang keluarga mereka, keluarga besar misalnya, bukan keluarga tertanggung di kartu keluarga loh. Misalnya perangkat desa mempunyai keluarga, misalnya perangkat desa itu mempunyai adik, tapi adiknya memang belum ekonominya belum mampu dan kriterianya juga masuk dalam penerima bansos, yaitu juga mempunyai hak untuk menerimanya. Jadi memang sangat berat menjadi perangkat desa, lembaga desa, yaitu warga tidak melihat secara objektif mereka apakah mampu secara ekonomi juga, karena memang memegang tanggung jawab itu ya sangat berat teman-teman. Jadi harapan kita, mari kita berpikir bijak dan sedikit objektif di lapangan tentang bantuan sosial yang ada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi rezeki yang banyak, berkah, bermanfaat, sehingganya ya hal-hal seperti ini dapat kita antisipasi, dan mudah-mudahan negara sudah tidak akan banyak pengeluaran ketika warganya sudah makmur. Oke teman-teman, mohon maaf bila mana informasi dan video saya kali ini ada menyinggung hal-hal lain yang kurang baik di hati teman-teman. Pada dasarnya hanya untuk berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.